Setelah kita selesai dengan urusan unta, kita lanjut ke kisah yang lebih absurd lagi. Suatu hari ada seorang pria buta yang baru saja tiba di kota Madinah. Pria ini kebingungan mencari tempat untuk buang air kecil, dan karena tidak tahu arah, ia mondar-mandir di sekitar Masjid Nabawi. Nuaiman yang melihat pria itu langsung menemukan sebuah ide. Nuaiman mendekati pria buta itu dan dengan ramahnya ia menyapa, "Assalamualaikum saudaraku, apa yang engkau cari di sini?" Pria buta itu menjawab, "Waalaikumsalam, aku sedang mencari tempat untuk buang air, tapi aku tidak tahu kemana harus pergi." Nuaiman menjawab dengan nada yang tampak meyakinkan, "Oh, jangan khawatir saudaraku, itu sudah menjadi tugasku untuk mengawalmu. Aku tahu tempat yang aman dan tidak akan ada orang yang melihatmu pipis. Mari aku antarkan kamu ke sana." Pria buta itu merasa bersyukur ada yang menolongnya. Dengan senang hati ia mengikuti Nuaiman. Namun bukannya dibawa ke tempat yang seharusnya, Nuaiman justru menuntun pria itu masuk ke dalam masjid. Dan tepat di dekat mihrab, yaitu tempat imam memimpin sholat, Nuaiman berhenti. "Saudaraku, di sini tempatnya. Kamu bisa buang air di sini dengan tenang. Tidak ada orang yang akan melihatmu. Silakan kamu pipis sepuasnya, aku tinggal dulu ya. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu bisa panggil aku," kata Nuaiman dengan nada serius, meskipun di dalam hatinya ia menahan tawa. Pria buta yang tidak tahu bahwa ia berada di dalam masjid itu mulai menurunkan celananya, kemudian mengeluarkan kerisnya, dan ia mulai buang air di sana. Tentu saja para sahabat yang berada di dalam masjid langsung terkejut melihat hal ini. Mereka yang sedang berzikir dan beribadah segera menghampiri pria buta itu. "Wahai saudaraku, mengapa engkau pipis di dalam masjid?" kata seorang sahabat dengan nada penuh keheranan. Pria buta itu terkejut, ia tampak bingung. "Apakah ini masjid? Aku tidak tahu, aku ini buta. Aku hanya dibawa ke sini oleh seorang pria yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat pipis," katanya dengan suara gemetar. Para sahabat segera menyadari bahwa ini pasti ulah Nuaiman. Mereka segera mencari Nuaiman untuk menegurnya, tetapi seperti biasa, Nuaiman sudah menghilang dari tempat kejadian. Sahabat yang lainnya kemudian mendekati pria buta itu, dan dengan penuh kasih sayang mereka berkata, "Jangan khawatir saudaraku, kamu tidak salah, kamu tidak perlu merasa bersalah. Mari kita bersihkan tempat ini, kemudian kita akan sholat bersama-sama." Respon para sahabat ini menenteramkan hati pria buta itu. Ia sudah dipermainkan. Kemudian pria buta itu bertanya, "Siapa nama orang itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Namanya Nuaiman." "Weh, kurang ajar ya. Saya tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tongkat saya ini," kata orang buta itu dengan sangat marah. Setelah selesai dengan urusan bersama pria buta itu, kita sekarang lanjut ke lelucon berikutnya. Kisah ini menggambarkan betapa cerdiknya Nuaiman di dalam menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah dengan cara yang tidak biasa. Pada suatu hari Nuaiman berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Tiba-tiba Nuaiman melihat seorang pedagang madu yang menawarkan dagangannya. Madu adalah barang yang sangat disukai oleh penduduk Madinah karena manfaat kesehatannya luar biasa. Melihat madu yang begitu menggoda, Nuaiman segera berpikir, "Rasulullah pasti suka madu ini. Tapi bagaimana caranya aku bisa memberikan ini kepada Rasulullah?" Dengan percaya diri Nuaiman mendekati penjual madu itu. Nuaiman kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku ingin membeli sebotol madu untuk Rasulullah. Tentunya Rasulullah akan sangat menghargai hadiah ini. Beliau pasti akan membayarnya dengan baik." Penjual madu yang mendengar bahwa madunya akan diberikan kepada Rasulullah sangat senang. Ia segera menyiapkan botol madu terbaik untuk menyerahkannya kepada Nuaiman. Dengan penuh semangat, Nuaiman membawa madu itu ke rumah Rasulullah. Ia mengetuk pintu dengan semangat, dan ketika Rasulullah membukakan pintu, Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dari seorang penjual madu di pasar yang sangat menghormatimu. Madu ini dipilih khusus untukmu." Rasulullah dengan senyum lembutnya yang khas menerima madu itu. Beliau berkata, "Terima kasih Nuaiman, madu ini pasti sangat lezat." Namun cerita tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama setelah itu, penjual madu datang ke rumah Rasulullah. Dengan wajah bingung ia berkata, "Ya Rasulullah, Nuaiman telah mengambil madu ini. Ia berjanji bahwa Anda akan membayarnya. Saya datang untuk menagih pembayaran madu itu." Rasulullah yang sudah mengenal sifat jenaka Nuaiman hanya tersenyum. Beliau memanggil Nuaiman, kemudian bertanya, "Nuaiman, apakah kamu lupa membayar madu ini?" Nuaiman yang selalu punya jawaban untuk segala pertanyaan menjawab dengan tenang, "Ya Rasulullah,
Aku tidak lupa. Aku hanya berpikir bahwa hadiah yang indah seperti ini layak untuk diberikan kepada orang yang paling mulia. Dan tentu saja aku tahu Anda pasti akan membayarnya. Rasulullah tertawa kecil mendengar jawaban Nuaiman. Beliau kemudian mengeluarkan uang dan membayar madu itu kepada penjualnya. Cerita kita tentang Nuaiman tidak berhenti di sini. Kali ini Nuaiman mengerjai seorang petani kurma. Pada suatu hari, Nuaiman sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Madinah. Ia menikmati sejuknya angin sore. Tiba-tiba, Nuaiman melihat kebun kurma milik sahabat yang dipenuhi pohon kurma dengan buah yang sudah matang dan siap dipanen. Melihat buah kurma yang menggiurkan itu, Nuaiman merasa perutnya berteriak minta diisi. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman melompati pagar kebun. Ia langsung menuju pohon kurma yang paling banyak buahnya. Kemudian Nuaiman berpikir, kurma ini pasti akan sangat lezat jika dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Kenapa tidak aku bawa saja semuanya? Nuaiman dengan semangat memetik lebih banyak kurma dan mengumpulkannya. Namun saat itu juga, sahabat pemilik kurma yang kebetulan sedang berada di kebunnya melihat Nuaiman yang asik memetik kurma tanpa izinnya. Dengan nada heran dan sedikit tertawa, sahabat itu bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan di kebunku tanpa izin?" Nuaiman dengan santai menjawab sambil tersenyum, "Wahai sahabatku, aku hanya membantumu memanen kurma ini. Lagi pula kurma yang lezat ini sayang jika dibiarkan begitu saja. Bukankah Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berbagi?" Mendengar jawaban Nuaiman itu, pemilik kurma tersenyum. Memang benar Nuaiman, Rasulullah mengajarkan kita untuk berbagi. Tetapi bukankah kamu harus meminta izin dulu sebelum memetik kurma milik orang lain? Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak mengambil hak orang lain, wahai Nuaiman? Nuaiman dengan wajah polos menjawab, "Aku tahu, tapi aku berpikir kamu pasti tidak akan keberatan jika aku membagikan kurma ini kepada para sahabat kita yang lainnya." Akhirnya, pemilik kurma itu yang mengenal baik sifat Nuaiman hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Ia membiarkan Nuaiman membawa kurma-kurma itu, dan mereka berdua kembali ke Madinah sambil membawa kurma untuk dibagikan kepada para sahabat di sana. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Buktinya Nuaiman, ia pemabuk, jahil, usil, dan sering membuat repot orang lain. Namun Rasulullah menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Banyak orang yang nakal, tapi ternyata mereka cinta pada Allah dan Rasulullah. Kisah Nuaiman juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, hindari menghakimi seseorang hanya karena melihat perbuatannya sepintas saja. Pada dasarnya, hanya orang itu sendiri dan Allah yang mengetahui isi hatinya. Bahkan ada satu riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan cara tertawa. Sebisa mungkin, jangan mudah berprasangka buruk terhadap apapun. Artinya, walaupun seseorang terlihat begitu buruk di mata kita, jangan cepat berprasangka bahwa dia juga memiliki hati yang buruk juga, karena hanya Allah yang tahu isi hatinya.